Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam-macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menghirup udara pada hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Habibina wa Safiina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saya hormati dosen pembimbing mata kuliah multimedia bimbingan konseling, yakni Ibu Hanifri Widyastuti MPD. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Zulfaulia Rahma, saya dari PK 2C. Nah, di sini saya akan memperjelas materi mengenai gaya belajar. Sebelum saya memperjelaskan materi gaya belajar, saya ingin bertanya nih, apa sih yang Anda ketahui tentang gaya belajar itu? Nah, untuk kalian yang belum mengetahui apa itu gaya belajar, mari kita simak video ini. Di sini ada pengertian gaya belajar. Gaya belajar itu menurut Lemming dan Mills tahun 1992, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Gaya belajar adalah suatu karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikomotoris sebagai indikator yang bertindak yang relatif stabil untuk pembelajaran merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar. Gaya belajar ini merupakan sesuatu yang sangat menentukan bagi siapapun dalam melaksanakan tugas belajarnya, baik di rumah, di masyarakat, maupun di sekolah, terutama di sekolah. Nah, siapapun dapat belajar dengan mudah ketika ia menemukan gaya belajar yang cocok dengan dirinya sendiri. Tidak jarang kegagalan siswa di sekolah bukan karena kebodohannya, bisa jadi karena ketidakserasian gaya belajarnya. Nah, siapapun dapat belajar dengan mudah asalkan orang itu bisa menemukan gaya belajarnya masing-masing. Nah, kan macam-macam tuh gaya belajar. Anak itu harus harus mengetahui dia itu gaya belajarnya ada di gaya mana nih gitu, untuk mencocokkan dia pada saat belajar. Karena banyak sekali nih anak kayak merasa bodoh, padahal dia itu bukan bodoh. Dia itu cuman kayak salah dalam gaya belajarnya sendiri, atau dia belum menemukan gaya belajarnya untuk dirinya sendiri gitu, tidak cocok atau tidak serasi gitu dalam gaya belajarnya sendiri. Gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Kebanyakan kita belajar dengan banyak gaya, namun biasanya kita lebih menyukai satu cara daripada berbagai cara yang ada. Jadi itu cara gaya belajar tuh banyak sekali. Nah, terus kita tuh belajar dengan banyak gaya, tapi kita lebih menyukai dengan satu cara gaya belajar dari berbagai macam-macam gaya belajar tersebut. Tuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 macam-macam gaya belajar dan ciri-cirinya. Kemampuan seseorang dalam memahami informasi atau suatu pengetahuan memiliki tingkat dan cara penyerapannya yang berbeda-beda. Pemahaman informasi dilakukan dengan mempelajarinya untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Maka seseorang perlu belajar. Proses belajar ini dilakukan dengan interaksi indera manusia dan sumber pengetahuan. Di sini ada contohnya. Misalnya anak A memiliki belajar atau penyerapan pengetahuan yang bagus apabila melihat objeknya secara langsung.
Nah, sedangkan anak B ini harus mendengar suara dari objek tersebut. Nah, jadi tuh di contoh ini ada anak si A. Nah, anak si A ini dalam penyerapan belajar itu dia tuh lebih cenderung melihat objeknya secara langsung, contohnya secara langsung. Sedangkan anak si B ini dia tuh belajar dengan cara mendengarkan pada saat guru atau dosen itu menjelaskan. Dia tuh dapat mencerna secara langsung dengan mendengar. Nah, sini ada gaya belajar visual. Apa sih gaya visual itu? Gaya visual itu yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Kemampuan belajar yang berhubungan dengan ini yaitu seperti matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang, simbol-simbol, dan lain sebagainya. Pokoknya belajar visual ini yang berkaitan dengan bentuk gitu. Gaya belajar visual ini dia tuh indera penglihatannya sangat tajam dan sangat teliti gitu. Nah, di sini ada ciri-ciri gaya belajar visual. Apa aja sih? Yuk. Di sini ciri-ciri gaya belajar visual yaitu yang pertama ada bisa mengingat lebih cepat dan kuat dengan melihat. Yang kedua ada tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik. Yang ketiga memiliki hobi membaca. Yang keempat suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu. Yang kelima memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik. Nah, selanjutnya ada belajar dengan melihat dan mengamati pengajar. Dan yang terakhir memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu dengan detail. Nah, jadi gaya belajar visual ini dia tuh pada saat belajar lalu berisik, situasinya berisik, dia tuh merasa tidak terganggu gitu. Dan dia tuh memiliki hobi membaca gitu. Nah, di sini ada ciri lainnya. Ciri lain secara penampilan pada orang dengan gaya belajar visual ini umumnya orang itu cenderung sangat rapi, tidak suka mendengar namun lebih suka melihat. Dan orang dengan gaya belajar visual ini memiliki kesulitan dalam menyalin atau menulis di papan tulis. Jadi tuh dia tuh orang yang memiliki gaya belajar visual ini pada saat menulis di papan tulis itu tulisannya itu jelas, tidak dapat dibaca dengan jelas gitu. Dan anak gaya belajar visual ini menyukai percobaan atau peragaan metode pembelajaran yang tepat, yaitu dengan metode map, video ilustrasi, alat tulis berwarna, pembelajaran menggunakan bentuk, dan sebagainya. Di sini ada strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual. Yang pertama, gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Lalu yang kedua, gunakan warna untuk melihat hal-hal yang penting. Yang ketiga, ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Yang keempat, gunakan multimedia, contohnya seperti komputer dan video. Yang kelima, ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-ide ke dalam gambar. Nah, selanjutnya ada gaya belajar auditori. Apa sih auditori itu? Auditori itu memiliki indera pendengar yang lebih baik dan lebih terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau setelah cerita. Nah, kalau gaya belajar auditori ini, dia tuh anak itu lebih cenderung mendengarkan gitu. Lebih suka mendengarkan pada saat guru atau dosen menjelaskan gitu. Nah, yang berkaitan seperti menghafal, membaca, atau setelah cerita itu. Dan belajar auditori ini panca inderanya itu lebih baik dan lebih terfokus gitu kan. Kalau tadi visual dia tuh penglihatannya tajam dan lebih teliti gitu.
berbeda ya dengan gaya belajar auditori. Nah, di sini ada ciri-ciri gaya belajar auditori, yaitu yang pertama adalah memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Yang kedua, tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Yang ketiga, senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Yang keempat, suka bercerita dan berdiskusi. Yang kelima, bisa mengulangi informasi yang didengarkannya. Nah, jadi kalau tadi tuh ciri-ciri gaya belajar visual itu, dia tuh anaknya pada saat belajar, lalu situasinya berisik itu, dia tuh tidak terganggu. Nah, kalau gaya audio visual ini, pada saat dia belajar, lalu situasinya berisik, dia tuh tidak dapat konsentrasi. Tuh. Nah, di sini ada gaya belajar auditori ini memiliki kendala, yaitu anak sering lupa apa yang dijelaskan oleh guru. Orang dengan gaya belajar ini cenderung tidak suka membaca petunjuk dan lebih suka langsung bertanya untuk mendapatkan informasi. Nah, gimana sih kalau misalnya kita belajar lalu kita cuma bisa mendengarkannya saja, tidak mencatat, tidak menulis, cuma bisa mendengarkannya saja, dan ini bisa lupa gitu pembelajaran yang baru kita pelajarin gitu, cenderung lebih lupa gitu belajarnya. Lalu kendala gaya belajar ini adalah anak tidak tertarik untuk memperhatikan sekitarnya, kurang cakap dalam mengarang atau menulis, cenderung suka berbicara. Oleh karena itu, metode belajar yang tepat yaitu dengan musik, menggunakan media auditori, berdiskusi, bercerita di depan kelas dan lainnya. Karena gaya belajar auditori itu anaknya itu lebih suka berbicara gitu. Nah, lalu anak dengan gaya belajar ini biasanya saat menghafal atau membaca keras-keras kata-kata yang dihafalnya dan menjadi lebih efektif baginya ketika diucapkannya dan didengar kembali. Jadi pada saat dia menghafal, dia tuh mengucap kata-katanya dengan kata-kata yang keras gitu, biar dia dapat langsung mencerna gitu, lebih efektif bagi dia. Lalu di sini ada strategi untuk mempermudah proses belajar anak auditori. Yang pertama adalah ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Yang kedua, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, gunakan musik untuk mengajarkan anak. Yang keempat, diskusikan ide dengan anak secara verbal. Yang kelima, biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. Jadi pada saat dia sebelum tidur, dia harus mengulangnya lagi pelajarannya supaya dia dapat mencerna kembali, tidak lupa gitu. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Apa sih kinestetik itu? Nah, kinestetik itu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Jadi, gaya belajar kinestetik ini banyak geraknya gitu, guys. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi berdasarkan gerakan. Tuh. Nah, di sini ada ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Apa sih ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah ketika menghafal, yaitu dengan cara berjalan atau membuat gerak-gerakan. Nah, misalnya nih, anak ini lagi sedang menghafal. Dia tuh tidak bisa diam, tidak bisa diam nih. Pada saat berdiam, dia tuh tidak dapat mencerna. Makanya dia saat menghafal, dia tuh berjalan-jalan, muter-muter gitu, biar dia bisa menghafal gitu. Dan yang kedua, menyukai belajar dengan praktis langsung atau menyentuh secara langsung. Dan ketiga, anak yang aktif dan banyak bergerak memiliki perkembangan otak yang baik. Nah, selanjutnya menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Dan terakhir, menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainannya.
Orang atau anak dengan gaya belajar kinestetik ini cenderung tidak bisa diam anaknya, cenderung bosan dengan gaya pembelajaran konvensional yang hanya duduk, diam, mendengar. Nah, misalnya nih, anak gaya belajar kinestetik ini pada saat di kelas, dia itu kan kalau di kelas diam, mendengarkannya saja. Itu anak-anak tersebut tuh sangat lebih cenderung lebih sangat bosan gitu. Dia tuh bisanya belajar dengan bergerak gitu agar anak tersebut tidak mudah bosan gitu, dan lebih cocok dengan pembelajaran yang melibatkan kerjasama tim, partisipasi aktif siswa, dan kegiatan aktif lainnya. Metode belajar yang bisa diterapkan yaitu dengan menggerakkan jari, mengunyah permen karet, mengeksplorasi lingkungan dengan berjalan-jalan, dan lainnya. Nah, metode belajar ini dia tuh kayak menggerakkan jari atau mengunyah permen agar anak ini tidak mudah bosan dalam belajar gitu. Pada anak, metode pembelajaran untuk anak dengan gaya belajar kinestetik ini bisa dengan membuat permainan peran, drama, praktik skill, menari, memainkan alat musik, dan lainnya. Nah, di sini ada strategi untuk mempermudah proses belajar anak kinestetik. Apa aja? Yang pertama adalah jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam, karena anak itu mudah bosan ya. Dan yang kedua, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Contohnya, ajak dia baca sambil menggunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Yang ketiga, izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Yang keempat, gunakan warna terang untuk menghighlight hal-hal penting dalam bacaan. Yang kelima, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Itu agar anak tersebut tidak mudah bosan dalam belajar. Karena gaya belajar kinestetik ini anaknya itu cenderung tidak suka diam gitu, lebih suka banyak gerak. Makanya metode pembelajaran ini dikasih permen karet agar anak tersebut tuh biar tidak mudah bosan gitu dalam belajar. Nah, visual itu penglihatannya sangat tajam dan sangat teliti dalam pembelajarannya. Ciri berpenampilannya itu sangat menarik ya, rapih gitu, dan tidak suka berantakan saat berpenampilan. Tapi pada saat anak tersebut menulis di papan tulisannya itu tidak jelas, tidak dapat dibaca gitu. Kalau gaya belajar auditori ini, anak ini cenderung lebih suka mendengarkan pada saat guru atau dosen menjelaskannya gitu. Akan tetapi gaya belajar auditori ini, anak tersebut mudah untuk lupa gitu. Makanya pembelajarannya tuh harus diulang-ulang kembali agar tidak lupa gitu. Nah, kalau gaya belajar kinestetik ini, anak ini cenderung lebih suka bergerak gitu, tidak suka berdiam gitu, mendengarkan, tapi dia harus bisa bergerak dengan cara menggerakkan jari, mengunyah permen karet gitu, agar anak tersebut tidak mudah bosan dalam belajar gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, dari materi saya mengenai gaya belajar. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu wa lakum wa lisairil mu'minina wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.